Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Unan Yusita Rahmadina dengan NIM 0499699109, Prodi Sistem Informasi UT Palembang. Kali ini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila dan nilai Pancasila yang terdapat pada peristiwa tersebut. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dibutuhkan suatu dasar negara yang dapat mewakili seluruh bangsa Indonesia, baik dari segi agama, budaya, dan latar belakang sosial. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia lahir dalam sejarah yang penuh perjuangan. Proses lahirnya Pancasila adalah proses yang melibatkan peran-peran tokoh besar, perdebatan ideologis, dan kebutuhan untuk menyatukan bangsa yang heterogen. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila dan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam peristiwa tersebut. Soekarno dan Hatta berperan penting dalam merumuskan dasar negara. Mereka mengadakan rapat-rapat untuk membahas dasar negara yang dapat mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia diberi janji kemerdekaan. Untuk mempersiapkan hal itu, Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945 dengan tujuan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara. Beberapa tokoh menyampaikan gagasannya. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Supomo mengemukakan gagasan negara integralistik, negara yang menyatukan semua golongan demi kepentingan bersama. Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato ini dikenal sebagai lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, dilakukan pembentukan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Untuk menyatukan berbagai gagasan, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Mereka menyusun Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi rumusan negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang ini, Piagam Jakarta dijadikan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dasar negara. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan menetapkan dasar negara. Sebelum pengesahan, sila pertama Piagam Jakarta diubah dari ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, agar dapat diterima oleh semua golongan bangsa Indonesia yang beragama dan kepercayaan. Sejak saat itu, Pancasila secara sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Berikut ini nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam proses tersebut. 1. Nilai ketuhanan. Terlihat dari semangat para tokoh bangsa yang berlandaskan pada keimanan dan moral luhur. Contohnya, perubahan sila pertama untuk menghargai seluruh pemeluk agama di Indonesia. 2. Nilai kemanusiaan. Pada pendiri bangsa saling menghargai pendapat dan berjiwa besar dalam berdebat. Tidak ada pemaksaan kehendak, semua dilakukan secara musyawarah dan saling menghormati. 3. Nilai persatuan. Proses perumusan dilakukan dengan semangat persatuan demi kepentingan bangsa, bukan golongan. Contohnya pada saat kompromi antar kelompok nasionalis dan Islam dalam Piagam Jakarta. 4. Nilai kerakyatan. Semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat dalam BPUPKI dan PPKI.
Tidak ada keputusan sepihak, semua hasil diskusi bersama demi rakyat Indonesia. 5. Nilai keadilan sosial. Tujuan akhirnya adalah membentuk negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat. Hal ini tampak dalam rumusan sila kelima dan dalam semangat kesejahteraan rakyat yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa. Proses lahirnya Pancasila mencerminkan semangat gotong royong dan persatuan, toleransi antar agama, demokrasi dan musyawarah, keadilan sosial dan kemanusiaan yang luhur. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dirumuskan secara teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam sikap dan tindakan para pendiri bangsa selama proses lahirnya dasar negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.